Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW mendidik para sahabat agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kemauan kuat, teguh dan kokoh sekokoh gunung-gunung nan tinggi, sehingga hati mereka dipenuhi keberanian, kegagahan, dan harapan menang atas musuh-musuh mereka. Dalam membentuk kemauan yang kuat ini, Nabi SAW menggunakan metode targhib dan tartib, yaitu pemberian motivasi dan pemberian ancaman. Memotivasi dengan iming-iming pahala bagi para mujahidin yang tegar, dan memberikan ancaman bagi yang berpaling dari pertempuran dan lari dari medan perang. Selain itu, beliau juga memberitahukan kepada mereka tentang berbagai faktor dan sebab kemenangan yang harus mereka tempuh dan pegang teguh, serta memperingatkan mereka tentang sebab-sebab kekalahan supaya mereka meninggalkannya dan menjauhkan diri darinya. Mengacu pada firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Anfal ayat 65. Wahai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 1000 daripada orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Dalam perang Badar Kubra, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, "Bangkitlah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi." Maka Umair bin Al-Hammam Al-Ansari berkata, "Wahai Rasulullah, surga yang luas seluas langit dan bumi?" Beliau menjawab, "Iya." Lalu Umair berkata, "Bakhin, bakhin." Bagus, bagus. Rasulullah SAW bertanya, "Apa yang membuatmu berkata bakhin, bakhin?" Ia menjawab, "Demi Allah tidak ada, wahai Rasulullah, kecuali hanya berharap agar aku dapat masuk ke dalam penghuninya." Beliau kemudian bersabda, "Sungguh kamu termasuk ke dalam penghuninya." Maka Umair pun mengeluarkan kurma dari kantong anak panahnya dan memakan sebagiannya. Kemudian ia berkata, "Jika aku hidup hingga menghabiskan kurma-kurmaku ini, sungguh ia adalah kehidupan yang terlalu lama." Perawi berkata, maka ia melempar semua kurma yang masih ada padanya, kemudian berperang melawan musuh hingga terbunuh. Di antara bentuk mobilisasi moral adalah Nabi SAW memberi kabar gembira kepada mereka, para sahabat, tentang terbunuhnya para pentolan kaum musyrikin. Dan untuk menambah rasa tenang para sahabat, Nabi SAW juga menyebutkan tempat terbunuhnya setiap orang dari kaum musyrikin. Selain itu, beliau SAW juga memberikan kabar gembira kepada kaum mukminin tentang kemenangan mereka sebelum dimulainya peperangan. Rasulullah SAW berhenti dan bersabda kepada para sahabat, radhiyallahu anhum jami'an, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah ada seorang pun yang memerangi mereka pada hari ini. Ia berperang dengan sabar, mengharap pahala dan terus maju tanpa mundur, melainkan Allah akan memasukkan ke dalam surga." Mobilisasi moral seperti ini sangat berpengaruh pada diri sahabat, juga pada orang-orang yang datang sesudah mereka yang mengikuti mereka dengan baik. Nabi SAW juga meminta kaum muslimin supaya tidak seorang pun melakukan suatu tindakan sebelum ada perintah dari beliau. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, maka Rasulullah SAW dan para sahabat berangkat hingga mendahului kaum musyrikin tiba di Badar. Setelah kaum musyrikin datang, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah seorang di antara kalian melakukan suatu tindakan sebelum ada perintah dariku." Maka setelah kaum musyrikin mendekat, Rasulullah SAW bersabda, "Bangkitlah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi."